Santara Sataka Seteku Seteki Rebeteku Seteki. Tuhan, terima kasih. Sekalipun dunia tidak bisa memberi jawaban apapun, hati kami tetap meluap dengan syukur karena kami tahu hanya Yesus jawaban buat hidupku. Tuhan, terima kasih untuk anugerah. Terima kasih karena bertengah-tengah kami ya Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau yang menghimpun kami. Terima kasih karena Engkau yang mengundang kami hadir. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bicara Tuhan, Engkau bicara dalam hidup setiap kami. Buat setiap anak-anak Tuhan ini mengenal Engkau lebih lagi. Dan hidup berkenan dan menyukakan akan hati-Mu. Curahkan dengan limpah roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Karena hanya itu yang membuat kami sanggup mengerti akan kebenaran firman ini. Engkau ubah dan berkati setiap kami. Dan jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Saya ingin sampaikan pesan Tuhan. Tadi malam ketika saya berdoa, saya tanya Tuhan, apa yang Engkau mau aku sampaikan. Sebetulnya sudah beberapa hari ini saya tanya dengan Tuhan dan tidak ada jawaban. Sampai tadi malam Roh Kudus baru bicara. Dan ini yang saya mau sampaikan buat semua kita. Mari buka Alkitab sama-sama di Matius 26. Matius 26, lihat pada ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Ini peristiwa-peristiwa seputar kematian dan penderitaan Tuhan. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Judulnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan sudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kalau kita melihat akan bagian akhir dari hidup Tuhan Yesus pada saat menjelang kematiannya, maka sebetulnya semua orang mengerti bahwa pergulatan yang paling berat yang harus dilewati dia itu bukan di Golgota. Di Golgota dia sudah menang. Ketika dia disiksa, dia dianiaya, dia dihajar habis-habisan, sebetulnya hatinya sudah menang. Tapi pergulatan yang paling berat semua orang mengerti justru dialami oleh Tuhan kita di Taman Getsemani.
Inilah untuk pertama kalinya Alkitab berkata, dia sedih, dia gentar, dan dia berkata, seperti mau mati rasanya. Inilah pertama kalinya ada kehendakku yang berbeda dengan kehendakmu, yaitu Bapanya yang di sorga. Ini merupakan pergulatan di mana sisi kemanusiaannya muncul begitu utuh, dan dia harus menghadapi saat-saat yang paling mengerikan yang pernah dialami oleh seorang manusia. Nah, dari peristiwa penderitaan yang paling berat seperti inilah, saya percaya kita bisa belajar banyak hal dari Tuhan kita. Dan saya berdoa apa yang Tuhan mau sampaikan buat Anda dan saya pada hari ini akan jadi pegangan yang kuat dalam kehidupan kita. Karena saya tahu persis ini pesan Tuhan buat setiap kita. Nah, perhatikan, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yesus ketika di Getsemani. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Lihat bahwa ketika dia menghadapi persoalan yang begitu berat, Anda dan saya tadi menyanyikan lagu tadi, hanya Yesus jawaban hidupku. Kenapa dia bisa jadikan jawaban? Oleh karena ketika menghadapi pergumulan yang paling mengerikan ini, dia sudah lewati dengan kemenangan yang tuntas. Karena itulah dia bisa memberikan jawaban dan dirinya sendiri sebagai jawaban. Nah, lihat sekarang, hal yang pertama, kalau kita belajar lewat pergulatan dari Yesus ini, maka yang pertama kita bisa pelajari adalah, lihat bahwa orang ini, hidupnya itu makin lama itu makin menyerah. Penyerahannya kepada Bapa itu luar biasa. Anda tanya, dari mana Pak bisa mengerti? Coba lihat 2 ayat sebagai pembanding. Ayat yang ke-39 dan ayat 42. Coba perhatikan. Seringkali orang Kristen tidak membaca dengan teliti. Tapi saya juga berkata, kalau Roh Kudus tidak mencelekkan mata kita, tetap tidak juga kita bisa mengerti. Tapi lihat dulu. 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Perhatikan katanya ini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Nah, perkataan ini mengatakan ini. Ini yang aku inginkan. Perkataan yang mengatakan jikalau sekiranya mungkin. Itu keinginannya dia di depan, saudara. Doa pertama dia berkata, jikalau sekiranya mungkin. Artinya, kemungkinan ini yang masih dia perjuangkan. Yang di depan ini yang mungkin yang dia inginkan. Nah, kemungkinan yang dia mau perjuangkan itu nampak sekali di doa yang pertama. Jikalau sekiranya mungkin. Tapi doa yang kedua dan ketiga sudah berbeda. Ayat yang ke-42. Coba dilihat sama-sama. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini, apa saudara? Tidak mungkin lalu. Oh, beda kan? Yang pertama berkata, jikalau mungkin. Semua yang kemungkinan masih buat dia terbuka. Sehingga dia berkata, jikalau mungkin. Tapi dari pergumulan ini, dia sadar akhirnya. Dia sudah langsung mengerti apa yang Bapaknya inginkan. Waktu kedua datang berdoa lagi, dia berkata, ya Bapakku, jikalau tidak mungkin. Kecuali aku meminumnya. Anda tahu bedanya? Yang pertama dia berkata, jika mungkin. Dia masih melihat kemungkinan. Walaupun tidak ditulis Alkitab, Bapaknya saya yakin bicara dengan dia. Kali yang kedua, dia tidak mengulang doa yang pertama. Dia sadar sudah tidak mungkin. Yang pertama dia berharap masih mungkin. Ketika Bapaknya bicara, dia sadar sudah tidak mungkin. Kali yang ketiga, dia berkata, memang sudah tidak mungkin lagi. Dia ulang doa yang itu juga. Jikalau tidak mungkin. I think ini yang Bapak inginkan, saudara. Hubungan Bapak anak yang paling sempurna adalah hubungan Yesus dengan Bapaknya sendiri. Di saat yang paling berat,
Tidak keluar ototnya. Tidak keluar desakan manusianya. Kalau saya boleh pinjam istilahnya Pak Yusak aja, di doa yang pertama aja, itu hanya himbauan sebetulnya. Ya, dia berkata apa? Jikalau mungkin. Tapi ketika sadar, tidak mungkin ini. Dia berbalik. Jika tidak mungkin. Sebab dia tahu, sudah tidak mungkin lagi. Itu bagian yang harus dia lewati. Dan kita semua mengerti, saudara. Kalau Bapak berkata, dia gelengkan kepala. Dan dia bilang, tidak mungkin. Harus. Saya percaya, hari ini tidak satu detik pun Yesus menyesali ketika Bapaknya menggelengkan kepala. Dan berkata, tidak mungkin. Saya bisa bayangkan perasaan Tuhan dan perasaan Bapaknya. I think yang diderita Bapak di batin lebih berat mungkin dengan yang diderita Yesus di muka bumi. Saudara pernah punya anak? Dan anak itu, Anda ngerti, satu hari anakmu, misalnya Anda ini seorang pengurus sekolah misalnya. Dan anakmu sekolah di situ. Atau Anda kepala sekolahnya. Dan anakmu sekolah di situ. Dan anakmu tidak bisa. Harus tinggal kelas. Malam sebelum rapat penentuan, anakmu datang kepada Anda. Dia bilang, Papa, aku malu, Pak. Badanku paling besar. Tolong aku, Pak. Papa kan kepala sekolah. Ngomong sedikit sama guruku. Angkat sedikit, Pak. Jangan 4,5. 5, Pak. Aku naik. Papanya lihat semua rapotnya. Sebelumnya, lihat hasil ulangannya. Coba saya mau tanya pada saudara. Berat tidak saat engkau berkata, tidak mungkin. Anda tahu engkau sedang menghancurkan hatinya demi kebaikannya. Bapak bukan untuk kebaikan Yesus, saudara. Untuk kasihnya dinyatakan kepada kita. Bayangin seorang ayah harus menutup mata ketika anaknya hampir tenggelam dan teriak, Papa, tolong. Dan dia berkata, gak mungkin. Ngeri. Tapi Bapa di surga lakukan buat kita. Dan Yesus sadar, dia dilahirkan untuk mati, saudara. Saya pikir ini waktu-waktu yang paling baik. Kita belajar menyerah. Kalau dengan Yesus saja, Bapak pernah berkata tidak mungkin. Jangan pernah kecewa ketika dengan kita juga kadang-kadang dia berkata, nggak bisa. Anda merengek, Anda minta, Anda teriak, Anda klaim. Dengan sedih dia gelengkan kepala. I can't. Aku nggak bisa. Tapi kalau engkau cukup sabar, tunggu sampai kesudahannya. Satu hari engkau tersungkur dan berkata, terima kasih Bapa. Engkau pernah gelengkan kepalamu ketika aku minta kepadamu sesuatu. Amen, saudara. Yesus sadar sudah tidak mungkin lagi dilewati. Pertama dia datang jikalau mungkin. Tapi orang ini luar biasa. Akhirnya dia berkata, jikalau tidak mungkin. Saya berdoa dalam hidup kita, saudara. Kita utuh seperti dia. Boleh awal-awal engkau berkata, jika mungkin. Tapi pada saat tertentu, setelah engkau bergumul dalam doamu, engkau sadar, engkau berani juga berkata,
malaikat tidak mungkin. Ya biar kehendakmu yang jadi. Amen, saudara. Hal yang kedua. Lihat bahwa dia berdoa 3 kali. Dan doa yang menyerah seperti ini sebetulnya menciptakan, membangun sesuatu yang sangat-sangat menyempurnakan hidup kita. Nah, Anda tanya, maksudnya apa, Pak? Perhatikan baik-baik. Setiap kali Yesus berdoa, ada sesuatu akibat yang timbul oleh karena penyerahannya. Ngerti ya? Setiap kali penyerahan itu terjadi, setiap kali orang itu menyerah dan makin lama makin menang, itu akibatnya dia bereaksinya kepada orang lain berbeda. Nah, mari kita lihat, saya tunjukkan 3 bukti. Ayat yang ke-40, kita lihat dulu. 39, sahabat, 39 dulu. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 38 ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Selesai dia berdoa. Lihat ayat berikutnya. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, yang biasa ngomong Petrus ini, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Waktu dia pertama kali berdoa, dalam pergumulannya selesai, dia kembali ke murid-muridnya. Alkitab mengatakan dia mendapati mereka sedang tidur. Lalu dia ngomong kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup jaga-jaga dengan aku sejam aja? Dia minta mereka dampingi dia sejam aja. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Baik, saudara? Memang baik. Tapi kemudian perhatikan, ini bedanya. Ayat berikutnya. 42. Lalu ia pergi untuk berdoa kedua kalinya untuk berdoa dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan perhatikan, ini kedua kali berdoa nih. Ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang apa? Tidur. Yang pertama selesai berdoa, dia balik tidur. Dia doa kedua kali, lihat lagi, tidur lagi. Sebab mata mereka sudah berat. Tapi apa yang dia katakan? Normalnya kan gini, dasar bebal. Dia omongin doa sejam, melek sejam, dia juga gak bisa. Kan gitu kan saudara? Teguran itu kan makin lama makin keras tuh. Lama-lama nendang. Manusia kan begitu ya. SP1, SP2, pemecatan tuh. Iya kan? Surat peringatan 1, 2 kan pecat langsung, tendang. Yesus berbeda. Nah ini loh. Orang yang makin kenal Tuhannya, orang yang makin nyerah, nuntutnya ke orang itu makin hilang. Orang yang masih ganas, nuntut orangnya, sebetulnya penyerahan dalamnya masih perlu diperbaiki banyak. Lihat ya, lihat ya. 45. No. Berapa tadi? 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ. Lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Kali yang pertama, habis doa pertama, balik dia marah. Doa dong dengan gua, sejam aja. Jatuh dalam pencobaan kalau tidak. Ya. Dia pergilah. Ini doa lagi di murid-muridnya. Tidur dalam hadirat Tuhan. Yesusnya berdoa sampai peluhnya netes kayak darah, tidur. Yang pertama habis doa pertama balik, masih bisa negor. Yang kedua, sudah diam saja.
Diemin. Yang ketiga berbeda lagi. Ayat yang ke-45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Apa? Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, ini bedanya. Saya ulang lagi, perhatikan baik-baik. Ini menarik sekali. Doa pertama. Dia bilang, doa ya, jaga sama aku. Aku sedih, takut, mau mati. Dia hanya tidak terlalu jauh kok. Masih. Rupanya lagi intens gini, ngorok. Tapi gak denger. Waduh, ini hidup matinya. Habis doa, dia balik. Dia tegur Petrus. Mungkin ngoroknya paling kenceng. Dia bilang, bangun dong. Sejam aja gak bisa. Yang diomongin benar semua. Roh penurut, daging lemah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya gitu kan. Balik, doa lagi. Doa lagi. Gergajinya jalan lagi. Bur listriknya sudah campur. Sembayang. Dia balik. Ya. Tidur lagi. Bukan. Gue kan sudah bilang bangun. Enggak. Itu masih belum berdoa kalau pakai kaki begitu. Nyerahnya itu masih belum, saudara. Didiamin. Yang ini ngiler, yang ini ngorok, yang ini garuk-garuk begini. Batang pohon dikira guling. Ya mungkin sedikit geli, tapi diamin aja. Sembayang lagi. Yalah, udah, menang kan? Menang nih. Yang terakhir, dia balik. Dia ngomong apa? Tidurlah, istirahatlah. Makin punya pengertian. Wong gue cuma Simon sak benere, tak katrol dadi Petrus. Ya ta? Ya aku yang ngerti. Yohanes, Yakobus, anak-anak Zebedius artinya apa? Bledek, guntur, menggembar-gembar kuda, gluduk biasa. Nah, iki wong tidak musim hujan, gludak-gluduki tidak ada. Ya toh, musiman toh, gludak-gluduk itu kan musiman, tidak setiap tahun kan keluar guntur, saudara. Ya Zebedius itu kan bledek toh, anak bledek, ya toh. Nyamber-nyamber waktu musim winter saja. Ini wong musim panas. Tidurlah, istirahatlah. Saudara masih yang mana? Wah, saya tak kaploki, Pak. Wah, Anda belum menyerah sebetulnya. Yesus ini, saudara. Lihat. Beda, Anda tahu bedanya? Karena dari pertama dia berkata, jika mungkin. Terus dia bilang, jika tidak mungkin. Tapi akibat doa yang membuat dia makin nyerah. Anda lihat reaksinya kepada orang lain. Saudara frustrasi nggak? Punya murid kayak Petrus dan teman-teman gitu. Ngeri loh saudara. Murid cuma dapat 12. Satu jual Yesus. Dan gantung diri. Saya bisa bayangin nggak? Saya berdoa tidak ada lah. Itu berat. Reputasinya habis. Satu jual dia 30 keping perak. Satunya nyangkal dia. Sudah gagah motong telinga orang nyangkal lagi. Satu lagi kalau Anda baca itu lari sambil telanjang. Baca. Itu buka baju telanjang kabur. Bubar semua. Dibina lihat mujizat bangkitin orang mati. Di saat paling kritis kabur. Frustrasinya. Diajak sembahyang. Ngorok, ngiler, ngempong. Kira-kira menurut saya. Tapi ini orang luar biasa. Jadi rupanya ya, Anda kalau makin nyerah dengan Tuhan, pengertianmu kepada orang lain pun berbeda. Dan yang terakhir lebih hebat lagi.
Dia bilang apa? Tidurlah, istirahatlah. Terus dia bilang, bangun. Dia kuatkan dia lagi. Ayo pergi. Diajak gerak lagi. Nah itu Yesus, saudara. Makanya tidak salah. Dia jawaban atas segala hidup kita. Amen, saudara. Hari-hari ini, mari belajar seperti hidupnya Yesus. Saudara di mana? Saya masih begini, Pak. Nah itu baru, jikalau mungkin. Tapi kalau sudah berkata, jikalau tidak mungkin. Saudara tidak akan, minimal ada diam. Tidak, nggak ada lagi. Tapi Anda makin menyerah, Anda menang melawan daging. Anda bisa ngerti orang lain. Saya kesel bihi. Matanya sudah berat toh. Sadar. Terus dia bilang, bangkit. Mari kita pergi. Amen, saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Dengerin ya. Yesus pertama yang tegur apa? Petrus kan? Petrus. Yang ketiga begini. Saudara, ini istilah tanda petik ya. Kalau tidak mau doa 3 kali, Anda akan kalah 3 kali. Kalau Anda tidak doa 3 kali, kalah 3 kali. Diajak sembahyang 3 kali, tidur 3 kali. Petrus. Lihat apa yang terjadi. Matius 26, lihat mulai ayat 69. Anda tahu ceritanya? Petrus menyangkal Yesus. Nah sekarang saya tunjukkan. Kalau Yesus makin lama makin indah, ini makin lama makin kalap. Tidak mau sembahyang. Tidak mau nyerah dengan Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Matius 26 kita baca ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang juga kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu pun berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa? 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, diajak sembahyang 3 kali tidak mau. Kalah 3 kali. Dan ketiganya itu bertahap. Makin parah, makin kalap. Ayat 70 kalau Anda baca, kita mengatakan dia hanya menyangkal. Dia bilang, aku tidak tahu yang kamu ngomongin itu apa. Dia menyangkal. Ayat 72, dia menyangkal dan bersumpah. Mantap, saudara. Nggak cuma nyangkal, sumpah. Makin baik atau makin buruk, saudara? Buruk tuh. Yesus dari negur, mendiamkan, terus mengerti. Petrus dari menyangkal, kurang mantap. Menyangkal dan sumpah. Ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Makin lama makin kalap, saudara. Anda bisa bayangin. Dari nyangkal dan sumpah, ngutuk sumpah dan nyangkal sekalian. Makin naik grade-nya. Grade kalapnya, saudara. Anda ngerti? Diajak sembahyang, tidak mau. Dia lebih membelain dagingnya. Akhirnya waktu saatnya tiba.
dia kalah 3 kali. Setiap kali kita gagal untuk mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, konsekuensi harus ditanggung. Hari ini gereja mengenang, memperingati, beribadah berkaitan dengan kematian dan sengsara Tuhan kita. Saya berdoa firman singkat yang saya sampaikan hari ini akan membuat kita semua tercelit. Bahwa ada banyak hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita tuntaskan dalam kehidupan kita. Saudara, renungkan ini. Renungkan aja apa yang sedang dan Tuhan sudah sampaikan buat saudara. Di mana posisimu hari ini? Apakah engkau seperti Yesus yang makin lama makin mengerti orang lain, makin menerima orang lain, tanpa menuntut apapun dari orang itu? Apakah engkau seperti Petrus yang makin waktu makin tambah buruk, makin tambah buruk, makin tambah buruk? Inti dari semuanya ini adalah penyerahan dirimu kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan berikan kita hati yang mau menyerah. Saya beritahu saudara ya, apa yang kita terima dari Tuhan seringkali beda dengan yang dunia ajarkan. Dunia ngajar kita untuk ngotot. Tapi di depan Tuhan, jangan ngotot saudara. Gak ada gunanya. Yesus berkata, jikalau mungkin. Tapi dia berubah dengan berkata, jikalau tidak mungkin. Dan rupanya itu berarti begitu banyak buat kehidupan kita. Penyerahan yang dia tunjukkan di Getsemani 2000 tahun lalu membuat hari ini kita semua jadi orang-orang yang merdeka. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu dan arahkan hatimu ke Tuhan yang baik. Tuhan, terima kasih. Engkau jawaban buat hidup kami, Tuhan. Engkau jawaban buat hidup kami. Terima kasih, Bapa. Yesus, jawaban dalam hidupku. Yesus, jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, Tabib pembaptis, juru selamatku, juru selamatku. Oh, haleluya, harapanku. Mari satukan hati, katakan sama-sama. Jawaban dalam hidupku. Yesus, jawaban yang ku perlu. Katakan lagi itu, keluar dari hatimu.
menyerahkan hatimu ke Tuhan yang luar biasa itu. Izinkan beberapa saat ini firman-Nya itu melayani Anda lagi. Untuk menempatkan dirimu di tempat yang Tuhan lihat. Tapi biar setiap kita punya kerinduan berkata, Tuhan, aku mau seperti Engkau ya Yesus. Dalam hubunganku dengan Bapa, aku pun bisa menerima pada saat Bapa berkata, tidak mungkin. Tapi aku juga mau lebih jauh lagi Tuhan. Dengan orang lain aku punya roh pengertian. Tidak menghakimi, menuntut, tapi mengangkat dan membuat dia bangkit dan kuat. Ya Rabata Santa Karabata Santa. Pakai waktu beberapa saat itu saudara. Saya percaya ada kuasa dalam tubuh dan darahnya ini. Kalau kita terima dengan segenap hati, kuasa yang luar biasa akan terjadi. Jawaban yang ku perlu, tapi berbakti juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Dan apa yang sudah Engkau tanggung, kami tidak perlu lagi menanggungnya Tuhan. Engkau sudah berseru, sudah selesai. Di atas kayu salib Engkau sudah berkata, sudah selesai. Itu artinya selesai buat kami juga. Pada tubuh ini ada bilur-Mu yang menyembuhkan semua penyakit kami. Semua sudah Engkau tanggung ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Semua sudah ada di sini. Semua penebusan, kemenangan dan kekuatan ada di sini. Engkau sudah curahkan buat kami. Hirapata Soto. Mari semua berbahasa lidah. Hirapashata karalapata. Shete guru shanta guru shete kiremete shanta. Shete mahasoto ko shete kiarapashanta karapashata karapalapa. Jadi sesuai imanmu bagi. Jadi sesuai imanmu bagi. Kalau engkau percaya ketujuh pencurahan darah Yesus ini berlaku buat hidupmu, jadi menurut imanmu bagi. Sete koros sata karapas sete kiara mata. Ora sonto koros sete kiara pas sata karapas. Jadi menurut imanmu bagi. Jadi menurut imanmu bagi. Jadi menurut imanmu bagi ini Tuhan. Sonto koros sete kiara pas soto karapalapas. Ete sonto koros sata karapalapas. Sete korea palapas. Jadi menurut imanmu di dalam nama Yesus. Jadi menurut imanmu. Mari angkat tangan sama-sama. Dan Tuhan, kami mau terima semua yang sudah Engkau sediakan buat kami. Semua yang sudah Engkau bayar, Engkau sediakan buat kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amen. Duduk sebentar, saudaraku. Anda dengerin yang satu ini akan jadi anugerah yang besar buat hidup saudara dan saya. Berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Seringkali saya bertanya dalam diri sendiri, di mana saya akan ada hari ini? Kalau Dia tidak mati buat kita, di mana saya akan berdiri hari ini?
Yesus tidak mati dan sengsara seperti itu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur kepada Dia, saudara. Ucap syukur kepada Dia. Ucap syukur. Tuhan, tolong kami, biar tidak ada satupun yang hidup di luar kehendak-Mu. Kami dibayar sudah begitu mahal. Kami dibayar begitu mahal. Kami dibayar begitu mahal. Makasih Tuhan. Ampuni kami selama ini kami egois. Kami seringkali anggap murah pengorbanan-Mu. Kami hidup mementingkan diri kami sendiri. Kami tumpuk semua untuk hidup kami sendiri. Kami tidak peduli lagi. Pagi ini hamba berdoa, Tuhan, beri kasih akan jiwa-jiwa seperti yang Kau miliki, seperti kasih yang Kau demonstrasikan buat kami. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Cikara, Shikiri bita shandara. Biar tidak ada lagi di tengah-tengah kami orang yang keras hatinya, yang selalu hanya memberontak kepadamu. Biar hari ini kami diingatkan kembali dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan.